Saudara, kita semua seringkali khawatir dengan alasan kita masing-masing. Kadang-kadang itu memang sangat dipengaruhi oleh situasi kondisi hidup yang naik dan turun. Waktu kondisi kita baik, kita merasa tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan. Kita menjalani hidup dengan baik, yang merasa tercukupi. Tapi ketika ada masa-masa hidup kita itu sedang di bawah, kita sedang mengalami banyak persoalan yang membelit kita. Tiba-tiba seringkali kekhawatiran itu menjadi begitu intens, mencengkram dan menguasai kita. Burung-burung terbang. Lalu Tuhan katakan, burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di lumbung, tapi dipelihara oleh Bapa di sorga. Lalu Tuhan bandingkan dengan kita. Bagaimana burung-burung itu dengan kamu? Tentu kamu jauh lebih daripada burung-burung itu, bukan? Jadi nilai kita di mata Allah itu jauh lebih tinggi daripada burung-burung. Burung-burung saja dipelihara, apalagi saudara dan saya. Itu sangat sederhana, bukan? Allah Bapa di surga gak pernah meleset, gak pernah salah dalam menilai mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Lalu Tuhan kasih perbandingan yang lain. Perhatikan bunga bakung dan rumput di ladang. Nah saudara, bunga bakung dan rumput ini dua hal ya. Bunga bakung itu Tuhan bandingkan dengan apa? Dengan kemegahan Salomo. Jadi bunga bakung itu ya, bunga lili. Itu bunga yang tumbuh di mana-mana pada masa itu. Tapi Tuhan bilang, Allah mendandani bunga bakung ini yang ada di mana-mana. Kamu jalan di mana aja, di pinggir jalan ya, itu pasti gampang ketemu, nggak susah. Harganya pun juga nggak ada mungkin. Tuhan Yesus bilang Allah mendandaninya jauh lebih indah daripada kemegahan Salomo. Kata yang dipakai janganlah khawatir itu dari kata yang memang bisa berkonotasi positif, bisa berkonotasi negatif. Tetapi dalam bagian Matius 6 ini konotasinya negatif, yaitu over concern, sesuatu yang sudah berlebihan, yang bukan lagi positif tapi negatif. Jadi sebenarnya pada waktu Yesus mengajar janganlah kamu khawatir akan hidupmu, itu dibandingkan dengan kita yang dengar, mereka pada waktu itu jauh lebih sulit sebenarnya untuk terima. Kenapa? Saudara, mereka hidup itu banyak yang di bawah garis kemiskinan mungkin. Hanya hidup dari upah harian. Para pekerja di ladang-ladang yang hanya pekerja harian terima upah. Kalau mereka kerja hari itu mereka makan, nggak kerja nggak makan. Belum lagi waktu itu mereka itu memang secara politik ada di bawah apa? Tekanan pemerintahan Romawi. Mereka harus bayar pajak kepada pemerintahan Romawi. Mereka bukan bangsa merdeka. Artinya kalau pada waktu itu perkataan Yesus itu disampaikan dan relevan, apalagi untuk kita hari ini. Janganlah kamu khawatir. Kenapa? Karena semua yang dikhawatirkan itu, ini sebenarnya adalah representasi dari kehidupan manusia di dunia. Itulah yang dicari oleh siapa, saudara? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jangan kita seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, memang kita manusia adalah makhluk yang mencari secara general. Apa? Ya bagi banyak orang mungkin ya purpose-nya tidak jauh daripada materi. Hal-hal yang bersifat jasmani dan materi. Dan itulah yang dikejar, dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau orang sudah mengumpulkan harta, maka dia tidak akan lagi khawatir apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Jadi apa yang dicari bangsa-bangsa? Mengumpulkan harta di bumi, mengabdi kepada Mamon. Tetapi ironisnya apa? Kalau kamu kumpulkan harta di bumi, maka hartamu itu sesuatu yang tidak stabil. Bisa tiba-tiba hilang, bisa tiba-tiba lenyap. Tapi inilah yang menjadi filsafat hidup bangsa-bangsa dari dulu sampai hari ini.